Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku mau curhat-curhat dikit soal tinggal di London. Nah, kali ini aku ada di Stratford Park. Letaknya cukup jauh dari rumahku sih, tapi masih satu kawasan gitu. Terus kali ini tuh musimnya lagi musim gugur, autumn. Seperti yang kalian tahu, nih daunnya kayak gini. Selama aku di London, sebetulnya banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari. Yang pertama adalah tidak manja. Kenapa tidak manja? Karena ya emang di sini aku sangat dituntut untuk mandiri. Bukannya di Indonesia aku nggak mandiri sih. Sebetulnya di Indonesia aku juga mandiri. Hanya saja di Indonesia itu semua terasa lebih mudah gitu daripada di London. Karena kemana-mana aku bisa ngendarain motor sendiri kan, sementara di sini tuh harus pakai transportasi publik gitu loh. Nah, transportasi publik di sini itu sebetulnya juga enggak yang susah-susah amat sih. Sebenarnya bisa pakai bus satu kali jalan ke kampus. Cuman ya pas awalnya aku ada di sini tuh adaptasinya agak susah karena emang nggak pernah tahu dan belum siap banget untuk pergi ke Inggris kayak gitu. Tapi setelah seminggu ada di London, aku jadi ngerasa betah gitu sih, terutama di rumah karena emang flatku itu flat yang enak banget. Terus lingkungan rumahku itu juga nyaman banget, deket sama mall gitu, deket stasiun, jadi mau kemana-mana itu enak. Terus deket banyak rumah makan gitu, deket banyak supermarket juga, jadi gampang sih kalau mau belanja, mau pergi kemana-mana itu gampang banget gitu. Terus satu hal lagi yang aku pelajari setelah seminggu tinggal di London adalah ternyata London itu nggak berbeda dari Indonesia gitu loh. Kenapa nggak berbeda? Karena ya orang-orangnya tuh sama sebenarnya kayak orang Indonesia. Ada yang salah kostum, ada yang selera fashionnya itu juga nggak bisa dibilang bagus, ada orang-orang yang rude gitu, terus banyak sih. Dan yang membuat London terasa rumah bagi aku adalah di sini tuh banyak orang asing gitu kan, jadi mereka juga sering berkomunikasi dengan bahasa mereka masing-masing gitu, jadi aku nggak merasa sendirian di sini gitu. Untuk cuaca sih juga nggak berbeda jauh sama Malang. Ya walaupun memang di sini dinginnya itu udah belasan Celcius ya. Kalau di Malang kan 18 aja udah dingin banget. Di sini tuh udah sampai 13 sampai 14 derajat, tapi masih bisa ditahan, masih oke. Udah sih. Jadi kadang aku sempat berpikir kayak gini sih. Dulu aku memandang hidup di luar negeri itu mewah, privilege-nya itu gede banget gitu kan, tapi ternyata itu enggak. Ternyata kita di sini juga sama-sama sih, sama-sama berjuang gitu. Kayak aku sekarang berjuang untuk kuliah, orang-orang London juga berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri gitu kan. Ya enggak ada bedanya antara Indonesia sama London. Yang membedakan adalah pola pikirnya gitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia bisa teratur, bisa lebih patuh sama peraturan pemerintah, bisa kayak mau rela mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk orang lain, ya mungkin Indonesia bisa maju kayak Inggris, kayak London gitu. So far kendalanya nggak ada sih, paling cuman kendala bahasa aja. Actually I'm not really good at speaking English and I'm not really good at listening either. Because di sini tuh kalau dosen sih sebenarnya nggak masalah karena mereka ngajarnya pakai bahasa Inggris yang masuk di kuping gitu kan, masuk di kuping orang Indonesia. Jadi mereka nerangin pakai bahasa Inggris pun aku nggak masalah gitu loh. Cuman kalau ketika aku ngurus-ngurus apa gitu, tapi petugasnya adalah orang British asli, itu yang bikin aku kesusahan. Yang kayak barusan ini nih, aku barusan bikin daftar ke GP atau General Practitioner. Nah itu petugasnya ngomongnya British banget dan dia ngomongnya cepet banget gitu. Jadi aku agak sorry, pardon kayak gitu, sampai kesusahan. Akhirnya aku pindah ke tempat lain untuk daftar GP. I got
one friend too. She's from Luxembourg and she speaks so fast with unclear pronunciation, and that makes me confused sometimes, so I didn't go too well with her. But I got another friend from Ukraine. Her name is Yuli, and she speak English well, so I could understand what she says. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini pun aku ngomong bahasa Inggrisnya juga nggak yang ahli banget gitu, nggak. Aku sebenarnya nggak begitu bisa ngomong bahasa Inggris, cuman aku bisa ngerti gitu sih. Itu aja sih cerita dari aku. Semoga vlog ini memberi manfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya nanti aku ada cerita lagi setelah cukup lama tinggal di London, ya nanti aku bakalan share ke kalian. Jadi jangan lupa untuk tetap tune in, subscribe, share, dan komen videoku ya. Bye.